Saya sudah menonton 8 sampai 10 menit video ceramah beliau dan konteksnya adalah beliau ingin menjelaskan bahwa konflik terjadi bisa berbagai macam faktor. Dan dia katakan dari 15 konflik di Indonesia, kurang lebih 8 sampai 9 itu berasal daripada ketidakadilan. Tapi ada faktor-faktor lainnya juga. Ada faktor ideologi, faktor ekonomi, faktor politik, termasuk faktor agama. Nah, ketika faktor agama disampaikan, beliau menyerempet dua ajaran daripada agama yang ada di Indonesia, bahwa melegalkan atau mengatakan syahid itu dibunuh atau membunuh itu adalah syahid. Lalu tentunya kita menolak itu karena memang itu jauh sekali dari ajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu, ditampar pipi kanan beri pipi kiri. Jadi itu bukan model berteologi, model spiritualitas Kristen. Kalau dikatakan orang Kristen itu melegalkan atau memperbolehkan pembunuhan. Tapi saya tidak tahu apa alam berpikirnya daripada beliau sehingga menyimpulkan itu. Sebab memang kalau kita boleh jujur, kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama, memang ada perang-perang. Allah tidak suka dengan perang, tapi memang ada perang-perang atas nama agama. Ya, atas nama untuk menyatakan bahwa Israel benar, yang lain kalah, maka pakai perang. Atau juga untuk menghukum Israel, maka pakai perang. Ya, karena perang, maka ada pembunuhan di sana. Dan kalau kita melihat di perjanjian baru, ada kesalahan orang menafsir. Seakan-akan Tuhan itu juga melanggengkan perang. Misalkan bahwa Yesus datang untuk membawa pedang. Lalu bukankah Yesus punya murid bernama Simon orang Zelot? Orang Zelot itu sangat benci sekali dengan orang Romawi. Mereka bawa pedang, mereka bisa penggal itu kepala orang Romawi dan dia katakan itu atas nama kepercayaan dan agama mereka. Ini kerap kali disalahpahami dalam cara melihatnya. Ya, dalam sejarah juga demikian. Ketika abad-abad pertama, kedua, ketika orang-orang Kristen mati martir, itu ada satu sukacita bahwa saya tetap memegang iman kepada Kristus. Tapi ketika kekristenan menjadi agama negara abad keempat, itu menjadi kurang. Kenapa? Karena sudah nyatu dengan Romawi. Namun kalau kita lihat di sejarah, memang ada sejarah menunjukkan perang membunuh atas nama agama. Misalkan, kita lihat perang salib deh. Paus Urbanus II menyerukan, kalau kamu maju perang, maka kamu akan mendapatkan indulgensia, kamu akan mendapatkan pengurangan dosa. Ada motif-motif seperti itu. Jadi ketika kamu perang membunuh lawan, maka kamu akan mendapatkan berkah. Demikian juga misalkan Inkuisisi Spanyol, memang untuk menghajar bidat-bidat yang salah, ajaran yang salah, tapi dipakai Inkuisisi ini justru untuk membunuh. Ketika ada agama lain, gak mau pindah agama, dibunuh sama Inkuisisi ini. Tapi tidak sama sekali untuk menyimpulkan bahwa orang Kristen itu melanggengkan, memperbolehkan pembunuhan, mati, atau mematikan. Itu keliru. Karena ajaran Kristen tidak demikian. Kalaupun ada dalam sejarah, itu tidak mewakili iman Kristen. Itu tercatat dalam sejarah. Bahkan buku yang sangat monumental daripada Profesor Yancir Aritonang almarhum tentang Islam dan Kristen relasi di Indonesia, dia jelaskan ada konflik dua agama ini. Dan bukan terkadang sih, beberapa kali bukan dari agama yang satu, tapi dari kekristenan yang mulai konflik. Jadi memang perseteruan itu ada, dan memang ada motif bisa dipakai, tetapi bukan ajaran intinya. Tetapi ada orang-orang yang untuk melanggengkan perang, dia pakai ayat itu ada, dan itu real, dan justru itu yang harus kita lawan. Yang memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk melanggengkan perang dan tindakan-tindakan tidak manusiawi.